Acara selanjutnya adalah pengumuman wisudawan wisudawati terbaik Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia. Wisudawan wisudawati terbaik kedua SMP Islam Plus Darul Fuqaha Indonesia diraih oleh Mazaya Nuri Latifah. Kepada Mazaya Nuri Latifah dipersilakan untuk naik. Cuma ngasih sertifikatnya aja. Saya lu saja ngumumin ya. Saya bingung tadi nggak tahu saja tiba-tiba nggak ada sertifikat. Katanya cuma simbolis doang. Selamat ya. Nanti sertifikatnya menyusul. Ini covernya dulu, oke? Ini langsung turun Pak Ustadz. Enggak, sini aja dulu nanti foto bareng. Wisudawan wisudawati terbaik pertama SMP Islam Plus Darul Fuqaha Indonesia diraih oleh santri yang bernama Muhammad Fahri Syahbani. Kepada Muhammad Fahri Syahbani dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Di sini. Lihat kamera. Selamat ya. Ini sertifikatnya nanti nyusul, ini baru covernya aja. Oke, foto dulu. Udah, oke. Lagi selamat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat dan kasih sayangnya sehingga kita semua masih bisa berkumpul di acara perpisahan ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Sayyidul Anbiya, Sayyidul Aulia wa Akramul Habaib yang telah mengorbankan seluruh tenaganya, seluruh pikirannya demi para umatnya. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan pesan dan kesan saya selama menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia. Teman-temanku semua, tak terasa ya, sudah 3 tahun berlalu. Sudah banyak sekali hal yang kita lalui bersama, mulai dari canda tawa, pertengkaran, sampai menjalani hukuman pun bersama. Semua sudah kita lalui. Banyak kenangan yang telah kita ukir di pondok pesantren ini. Kalau boleh jujur, di pondok pesantren inilah saya mengenal makna pertemanan yang sebenarnya. Seperti makalah ulama, as-sadiqu waqtu dhaiti. Teman yang baik adalah mereka yang ada di waktu sulit. Dan terima kasih kalian telah membuktikannya. Di waktu sulit kita saling merangkul, menguatkan satu sama lain, memotivasi satu sama lain, dan ketika senang kita nikmati hasilnya bersama. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikanku teman-teman seperti mereka. Bahkan sepertinya kata teman kurang cocok untuk mendeskripsikan mereka. Terima kasih sahabatku. Teman-temanku, perjalanan kita tidak hanya sampai di sini. Masih banyak sekali rintangan-rintangan yang perlu kita hadapi. Karena suatu perpisahan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah cerita baru. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim berkata, perpisahan adalah sunnatullah. Setiap pertemuan pasti diakhiri perpisahan. Dan setiap perpisahan akan bertemu kembali di suatu tempat yang telah Allah tentukan. Selamat bertemu dengan teman-teman baru, lingkungan baru, mengukir kenangan baru.
Dan jangan lupa untuk tetap semangat memperdalam ilmu yang kalian tekuni, agar kelak ilmu tersebut bisa kalian amalkan di kemudian hari. Seperti perkataan Imam Ibnul Qayyim, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti halnya pohon tanpa buah. Makalah tersebut sejalan dengan hadis Nabi yang berbunyi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Kepada teman-teman semua, semoga kita tetap bisa saling menjaga silaturahmi dan saling mendoakan. Jangan lupakan pula perjuangan kita dan harapan orang tua serta guru-guru kita selama ini. Semoga kita bisa menjadi santri yang kuat dalam menghadapi rintangan di masa depan kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetapi tidak dapat dipungkiri, di balik santri yang kuat pasti ada guru-guru yang hebat. Guru yang hebat adalah guru yang sabar dalam menghadapi seluruh tingkah laku muridnya. Saat muridnya salah, ia akan menasihatinya. Dan saat muridnya berbuat kebaikan, guru tersebut akan senang dan memujinya. Untuk guruku, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang telah kalian berikan kepada kami. Dari kasih sayang, perhatian, juga ilmu yang sangat berharga. Di saat kami butuh teman cerita, kalian siap mendengarkan keluh kesah kami. Bukan hanya mendengarkan, kalian bahkan memberikan solusi yang terbaik. Kalian memberikan kami kehangatan di saat kami menjadi pelajar yang jauh dari orang tuanya. Kalian bukan hanya mengajarkan tentang mata pelajaran di sekolah, tetapi kalian telah mengajarkan kami apa arti kehidupan yang sebenarnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Aku adalah budaknya orang yang mengajarkanku walaupun cuma satu huruf. Makalah tersebut mengajarkan kita betapa mulianya seorang guru. Guruku, aku harap kalian tetap mendoakan kami kapanpun dan dimanapun kalian berada. Terima kasih guruku. Untuk yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat besar untuk orang tua saya. Tanpa kalian, aku tidak akan bisa belajar di sini. Tanpa kalian, aku tidak akan bisa terlahir ke dunia ini. Dan tanpa kalian, dan tanpa support atau dukungan dari kalian, aku tidak akan bisa bertahan di sini. Ayah, bunda, aku juga ingin meminta maaf kalau aku tidak bisa memenuhi harapan kalian. Tetapi inilah yang sudah aku usahakan. Untuk ibu, aku ingin berterima kasih karena 9 bulan engkau mengandung kami, melahirkan kami, merawat kami, bahkan menyusui kami. Engkau orang yang merawat kami di saat kami sakit. Tak terbayang betapa pengorbanan kalian untuk kami. Aku akan mencoba untuk membalas budimu. Walaupun aku yakin sebesar apapun aku mencoba membalas budi seorang ibu, pasti tak akan pernah terbalaskan. Yang aku bisa hanya membuatmu bangga dengan pencapaianku. Untuk ayah, engkau adalah orang yang telah banting tulang untuk menafkahi kami. Engkau yang selalu berpura-pura sehat saat sedang sakit, tetap bekerja walau cuaca tak terduga. Engkaulah yang memberi kami perlindungan di luar maupun di dalam rumah. Engkaulah sang pahlawan keluarga. Ayah, ibu, maafkan anakmu ini yang belum bisa membalas jasa-jasamu, belum bisa menjadi seperti yang kalian harapkan, belum bisa menjadi anak yang kalian impikan. Tetapi kami berjanji, kami akan selalu berusaha menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua, sehingga kami bisa menjadi amal jariah dan berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah, ibu, maafkan aku karena selama ini ada kata-kata atau sikapku yang menyakiti kalian. Aku masih belajar dan aku berjanji akan menjadi lebih baik lagi ke depan. Untuk semuanya, ini bukanlah akhir dari cerita kita, tetapi ini merupakan awal dari cerita yang baru. Marilah kita merajut huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, dan paragraf menjadi sebuah cerita. Perpisahan hanyalah ilusi. Hati yang saling mencintai tak akan pernah terpisah sampai mati.
Perpisahan ini bagaikan seorang novelis yang menulis titik di akhir paragraf. Lalu ia membuat paragraf lain untuk melanjutkan ceritanya. Janganlah kita bersedih, wahai kawanku, hanya karena perpisahan ini. Tetapi senanglah karena kita pernah bertemu. Semoga kita semua bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya, sambutan wali santri dari Ayahanda Azmi, yakni Bapak Muhammad Arsyad. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin loyo baik namanya ini. Kita kasih pantun dulu dah. Dulu di sini ada pohon salam. Pohon salam ditebang pakai kampak. Kalau di sini ada yang ucap salam, jawab atuh biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Yang terhormat pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia, Bapak Yai Muhammad Hari Padli SPDI, mata'anallah bituli umrihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan beliau dan umi senantiasa diberikan sehat dan afiat. Yang terhormat Kepala SMAI Plus Darul Fuqaha Indonesia, Ustadz Febri Ramdhani SKPM. Yang kita hormati Kepala SMPI Plus Darul Fuqaha Indonesia, guru kita Ustadz Endang Suwarna SS. Yang kami hormati Kepala Madrasah Salafiyah Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia, guru kita Ustadz Muhammad Mujib Syukur. Yang terhormat Dr. Ismalianing Epi Yuliati SPDM HUM selaku manajemen kurikulum dan program. Yang kehormati dan kami muliakan, kami banggakan semua guru, para asatidz dan asatidzah Pondok Pesantren Darul Fuqaha. Juga yang kami muliakan ayah bunda dan seluruh anak-anak kami, para wisudawan dan wisudawati kelas 9 SMPI Plus Pondok Pesantren Salafiyah Darul Fuqaha Indonesia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat dan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini suaranya serak habis nangis. Dengar Pak Yai ngomong begitu, saya sebenarnya nggak sanggup maju untuk menatap wajah Pak Yai, rasanya makin gemeter karena apa yang beliau sampaikan barusan itu seperti cita-cita yang dulu saya angan-angankan kepada anak saya. Bapak Ibu wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin bukan lancang saya maju ke depan. Permintaan ini datang dari manajemen, kalau tidak salah diwakilkan kepada Bunda Wiwin untuk meminta saya berdiri menyampaikan sambutan mewakili ayah bunda para santri. Mudah-mudahan diberi izin dan diberi ridho. Yang pertama, ayah bunda, saya ingat betul ketika kami survei ke sini. Awalnya kami berminat memondokkan putra kami ke salah satu pondok di Kota Bekasi. Pimpinan guru kami Syekhuna Kiai Jamilul Said, Pondok Pesantren Fathul Bari Indonesia. Tapi kemudian hati kami goyah. Sempat terpikir untuk melanjutkan Azmi itu ke Karawang, ke Pondok Quran. Karena saya alhamdulillah ditakdirkan Allah sekarang ngajar pelajaran BT Hakim.
Ketika ngelihat anak-anak tumbuh, anak-anak kecil belajar alif bata dari gak bisa sampai lancar, oh ya saya pengen punya anak hafid Quran. Tapi kemudian guru saya Ustaz Hussein, pimpinan saya di sana, kalau cuma mondok Quran doang Pak, kalau cuma hafal Quran doang Bu, nggak ngerti isinya, nggak ngerti ilmu alat memahaminya, berat. Mikir lagi saya, kemana ini? Udah gitu emaknya, ibunya aja nggak mau, anaknya ke Kerawang kejauhan ya, bocah boro atu. Mikir-mikir, qadarullah, guru kami, kepala sekolah SD-nya, MI-nya, merekomendasikan pondok ini ke kami. Langsung beberapa hari kemudian kami ke sini dan alhamdulillah waktu itu kami diterima langsung oleh guru kita Pak Yai Heri dan Ustadz Khair. Diterima dengan sangat baik dan itu berkesan sekali. Sampai beliau menasihati, nasihat beliau masih saya ingat. Jangan salah nitipin anak ke pesantren. Niatnya satu, harus tetap taat sama Allah. Kenapa anak mesti dipondokkan? Kita tanggung jawab nanti Pak Bu. Tanggung jawab pendidikan anak ada di kita dan akan dipertanyakan. Saya ingat betul, saya camkan betul bahwa saya lurusin niat mondokin Azmi taat sama Allah, biar dia paham agama, biar dia bisa jadi hamba yang taat. Dan itu tentu semua jadi cita-cita kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan siapapun kita, latar belakang kita, pendidikan kita, apapun itu, niatnya yang lurus, mendidik anak agar paham agama biar bisa taat. Yang kedua Pak Yai, para asatidz dan seluruh manajemen DFI yang kami muliakan, kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Dari awal diterima, kemudian anak kami belajar berhari-hari berpekan-pekan sampai sekarang 3 tahun. Dulu ketika kelas 6 dia tidak bisa mengubah kata kerja dengan pergantian domir. Saya ingat betul mengajarkan Agni bagaimana mengubah kalau isim domirnya anak, kata kerjanya jala saya jilisu bagaimana. Sampai kita omelin tuh di rumah, nggak ngerti. Tapi 3 bulan dia di sini, dia bisa hatam Piki Sapina sampai saya tes sendiri imritinya. Ayo Kak baca. Di rumah pun saya karena permintaan keset, nih disuruh Ustaz baca. Itu sampai pernah saya nangis di depan masjid. Ya Allah, saya dan ibunya nggak ngerti agama, ngelihat anak saya bisa ngaji, bisa hafal Sapina dengan terjemahannya, nangis betul. Kenapa Bapak? Ternyata kita yang bodoh, kami yang bodoh sebagai orang tua. Kalau niatnya betul, kata Pak Yai, lurusin betul, insya Allah anak kita diperbaiki. Maka hari ini kami semua ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar. Sudah berjuang penuh kesungguhan. Saya guru, tahu persis bagaimana sulitnya menangani anak-anak ketika muncul ngeyelnya. Kadang kita mikir bisa nggak ya, bisa nggak ya. Harap-harap cemas itu di semua hati guru pasti ada. Dan saya yakin penuh bahwa doa mereka, doa beliau-beliau ini untuk anak-anak kita sangat baik. Terima kasih Pak Yai, para guru sudah mendidik, mengajari anak-anak kami sampai sekarang bisa lulus dari pondok pesantren yang kita cintai. Yang kedua, izinkan kami untuk menyampaikan permohonan maaf. Sudah pasti sebaik apapun didikan dan arahan kami di rumah, namanya anak, semua kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan dalam diri kita ada bakat, ada bekal, ada modal fujurnya, durhakanya, tapi di satu sisi ada bekal modal potensi takwanya. Tarik menarik kekuatan dalam diri itu, kadang menang yang taat, kadang yang menang yang tidak taat. Ada masanya anak-anak kami pasti melakukan, mengucapkan kata-kata yang tidak layak, tidak pantas.
Ada kadangnya anak-anak kami melakukan tindakan atau perilaku yang tidak sopan, tidak sesuai adab yang diajarkan para guru anak-anak kami. Mohon berikan maaf kepada anak-anak kami, berikan ridho Pak Yai dan para asatid kepada mereka. Mudah-mudahan pemaafan dan ridho Pak Yai dan para guru menjadi wasilah buat anak-anak kami, ilmunya manfaat, ilmunya barokah, mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kami harapkan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Pesan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak kami, khususnya para wisudawan dan wisudawati. Nah, sekali kamu diterima dan diakui sebagai murid kiai dan para gurumu, selama hidupmu kamu adalah murid mereka, anak mereka, maka jangan pernah posisikan mereka di luar itu. Mereka guru kita, mereka orang tua kita. Andaikan suatu saat mereka butuh kita, datangi dan tetap muliakan mereka sepanjang umur kita. Mudah-mudahan di dunia ini sampai nanti kita di akhirat kita diakui sebagai murid Pak Yai, sebagai murid para guru kita. Dan ketika kita sama-sama berdiri di akhirat, kita akan sama-sama bersaksi beliau adalah orang-orang baik yang telah mengajarkan kita banyak ilmu, yang telah mengajarkan kita bekal-bekal untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Yai, para guru dan orang tua, sekali lagi mohon maaf karena saya orangnya cengeng sebenarnya, sangat mudah sekali untuk tersentuh hal-hal demikian. Apalagi kami sampai hari ini baru punya anak satu. Jadi 3 bulan pertama ibunya tuh yang di belakang nangis, bener kata Bunda Epi, melihat bantal dia nangis, lihat kamar, ya Allah ya anak kita ya mau makan aja dia netes air matanya. Sampai satu hari Pak Yai bilang dalam pengajian rutin ketika kita menjenguk, sudah Pak, Bu, relakan saja anaknya di sini. Tugas ibu bapak cuma 2. Saya catat betul sampai jadikan status WA itu. Saking apa, saking saya menganggap itu penting buat saya. Kata Pak Yai, tugas bapak ibu cuma 2, doain, biayain, doain, biayain. Urusan anak bapak mau bagaimana serahkan ke guru-gurunya. Dan itu saya pegang. Sehingga ketika ini saya sampaikan kepada ibunya Azmi, barulah tuh Bunda Epi 3 bulan, 4 bulan dia mulai tenang. Bagenda bocah di pesantren aman sama gurunya. Dan betul, sekali lagi ketika orang meluruskan niatnya karena Allah, maka Allah akan perbaiki cita-citanya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa diterima oleh semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pesan dan kesan perwakilan dari santri putri SMP Islam Plus Darul Fuqaha Indonesia, yakni Fauzia Asti Hanifah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi hudatal ummah, wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati kepada pemimpin sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia, yakni Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Heri Fadli. Semoga beliau senantiasa diberikan sehat panjang umur, dilimpahkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Kepala Pondok Madrasah Salafiyah Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia, yakni Bapak Ustadz Muhammad Mujib beserta jajarannya. Dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islam Plus Darul Fuqaha Indonesia, yakni Ustadz Endang Sumarna. Juga yang saya hormati para jajaran manajemen, bidang kurikulum dan manajemen lainnya.
Dan yang saya hormati para ustadz dan ustazah SMP Islam Plus maupun Madrasah Salafiyah Darul Fuqaha Indonesia. Dan juga yang saya hormati para wali santri yang telah hadir pada acara Haflah Akhirus Sanah SMP Islam Plus Darul Fuqaha Indonesia. Tak lupa pula yang saya sayangi dan saya cintai teman-temanku sekalian yang senasib seperjuangan yang telah kita lewati bersama selama 3 tahun ini. Semoga kita diberikan keberkahan di dalam ilmu yang kita dapatkan dan diberi kemudahan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Segala rasa tiada terkira memenuhi langit-langit semesta di pagi yang cerah ini. Seraya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggenapkan kenikmatan-kenikmatan diiringi kemudahan dengan ridhonya, sehingga pada hari ini kita dipertemukan bersama dalam acara Haflah Akhirus Sanah angkatan kedua SMP Islam Plus Darul Fuqaha Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili teman-teman wisudawan wisudawati dalam menyampaikan kesan dan pesan ini kepada semuanya. Sungguh suatu kehormatan dapat berdiri di hadapan Bapak Kiai, para ustadz dan ustazah, para wali santri, serta generasi terbaik yang ada di tempat ini. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia adalah rumah kedua bagi kami. 3 tahun lamanya kami telah menimba ilmu, kami berdiskusi, kami belajar, serta mengabdi di pondok ini. Semua kami lakukan demi tegaknya sunnah dan berakhlakul karimah. Rasa bahagia, tangis, dan tawa mengharu biru. Memang tak kuasa kami tahan selama 3 tahun ini, yang sebelumnya kami belum tahu bagaimana rasanya mondok di pondok pesantren. Dan di pondok ini kami diajarkan ilmu agama serta kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pribadi yang tangguh demi terciptanya generasi terbaik di negeri tercinta ini. Kami berangkat dari berbagai keadaan serta berbagai niat dan tujuan. Seiring berjalannya waktu, kami telah melewati ratusan kali matahari terbit dan tenggelam. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai kita berganti tahun. Kita melaksanakan kegiatan yang tiada henti. Mulai bangun pagi, sholat tahajud, dan sholat subuh berjamaah. Kegiatan program unggulan, sholat duha, sekolah SMP, sekolah salafiyah, PU lagi, kegiatan ngaji bersama Pak Kiai, sampai belajar malam. Itu kami lakukan secara berulang setiap hari dalam 3 tahun ini. Tidak usah ditanya apakah lelah, capek, sampai bosan. Itu semua kami lakukan untuk meraih ridho Allah, ridho guru, dan orang tua kami. Hari ini tanggal 28 Juni 2025, tepat 3 tahun kami menjadi santri Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia telah menyelesaikan studi SMP Islam Plus Darul Fuqaha Indonesia. Saya mewakili teman-teman wisudawan wisudawati mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah mendampingi kami melewati lika-liku kehidupan sebagai santri, khususnya kepada Bapak Kiai,
para ustadz ustazah, dan semua sivitas akademik kami. Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia juga ayah dan ibu yang telah mati-matian berjuang untuk kami. Kami tahu ayah dan ibu terkadang pura-pura sehat untuk berjuang mencari nafkah demi lancarnya pembayaran administrasi untuk kami. Dan kami ucapkan terima kasih pula atas ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan selama kami berada di pondok ini. Dan kami pun memohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan kami selama kami melaksanakan kegiatan di pondok pesantren ini. Terkadang kata lelah, capek, bahkan malas menjadi alibi kami supaya para guru memberikan keringanan kepada kami. Seringkali kami membuat jengkel, seringkali kami membuat keramaian, sampai terlihat di wajah guru-guru kami tampak lelah. Dan kami ucapkan maaf kepada ayah dan ibu kami. Setiap tetes keringat yang jatuh demi kelancaran studi kami, dan setiap air mata yang mengiringi sujud penuh doa. Namun kami belum bisa dan takkan pernah bisa membalas kebaikan ayah dan ibu kami. Akan tetapi ketahuilah, Pak Kiai dan guru-guru kami selalu mengingatkan kami untuk mendoakan ayah dan ibu dalam setiap tahajud-tahajud kami. Teruntuk teman-teman, perjuangan ini masih panjang. Mari kita persiapkan untuk menjadi generasi terbaik bangsa dan agama, sehingga kita semua diberikan keberkahan dan kesuksesan di masa depan. Kami mohon doa restu dari Bapak Kiai, para guru, dan juga para hadirin untuk mengiringi perjalanan kami. Semoga kami diberikan kekuatan untuk istiqomah melanjutkan perjuangan menjadi santri Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia. Sebelum saya tutup, saya berikan sedikit pantun untuk teman-teman. Merpati adalah burung yang menawan, terbang tinggi di atas awan-awan. Untukmu teman-teman sekalian, sampai bertemu di pintu gerbang yang ada di depan. Sejak ku mengaji dan belajar mandiri, rasa kesepian di saat aku sendirian, ayah ibu selalu ku rindukan. Ku ingin saat ini ayah ibu di sini, ku rindu kehangatan yang pernah kau beri. Walau diriku sadar santri
kasih kami ucapkan. Acara selanjutnya, prosesi wisuda angkatan kedua SMP Islam Plus Darul Fuqaha Indonesia. Dimohon kepada Bapak Kiai Muhammad Heri Fadli sebagai pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia dan Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Plus Darul Fuqaha Indonesia Ustadz Endang Sumarna dan Ibu Manajemen Program dan Kurikulum Ibu Ismalianing Evi Yuliwati. Kepada beliau kami persilahkan. Prosesi wisuda SMP Islam Plus Darul Fuqaha Indonesia tahun ajaran 2024-2025. Wisudawan dan wisudawati yang akan kami panggil, dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Muhammad Arifin, putra dari Bapak Ahmad Zailan. Muhammad Supri Yadinur, putra dari Bapak Nurul Komar Junaidi. Rifki Yusuf Syakir, putra dari Bapak Mujion. Fatir Malik Abdullah, putra dari Bapak Parwis Abdullah. Azam Al-Farizi, putra dari Bapak Ahmad Rozaki. Muhammad Habib Khairuddin, putra dari Bapak Muhammad Yusuf. Muhammad Dafa Randa Abadi, putra dari Bapak Muhammad Abadi. Irfin Maulana El Khatibi, putra dari Bapak Fatih. Putra dari Bapak Supriyanto. Ahmad Zainur Rashid, putra dari Bapak Supriyadi.
Raffi Faiz Abdurrahman, putra dari Bapak Sulaiman. Fatir Harlansyah, putra dari Bapak Herlan. Dimas Fadil Widodo, putra dari Bapak Widodo. Syamari Nugraha An-Nur, putra dari Bapak Suyono Ningrat. Muhammad Azmi, putra dari Bapak Muhammad Arsyad. Muhammad Nur Faiz, putra dari Bapak Sugeng Riyadi. Muhammad Karim Benzema, putra dari Bapak Joko Ladiantoro. Azril Syah Fikri Pribadi, putra dari Bapak Agung Pribadi. Ahmad Zidan, putra dari Bapak Rianto. Adalah Dimas Nugraha, putra dari Bapak Muhammad Yasin. Muhammad Fauzi Zain, putra dari Bapak Jonaidi. Muhammad Fahri Syabani, putra dari Bapak Heri Setiono. Farwel Aprilian, putra dari Bapak Ibnu Sina. Kevin Andika Pratama, putra dari Bapak Andi Susanto. Aresta Zaki Al-Munawar, putra dari Bapak Petri Bayu Munawar. Muhammad Junaidi, putra dari Bapak Matsum. Muhammad Adli Hafiz Zainani, putra dari Bapak Adi Suwardi. Muhammad Hanif Muzaki, putra dari Bapak Yadi Mulyadi. Hilman Alifuddin Badila, putra dari Bapak Muhammad Faisal Rizza. Fatih Malik Abdullah, putra dari Bapak Parwis Abdullah. Muhammad Fajrul Alfiansyah, putra dari Bapak Dwi Prabowo. Afan Habibi Gunawan, putra dari Bapak Gunawan. Dayan Habil Asyafir, putra dari Bapak Muhammad Asyafir. Muhammad Aziz Saputra, putra dari Bapak
Dede Supriyatna Saputra. Muhammad Gading Wijaya, putra dari Bapak Sunardi. Muhammad Eza Dwi Putra, putra dari Bapak Sugi Prihati. Aziz Kiayumna, putra dari Bapak Gurun Haipana. Syarif Fahmi Maulana, putra dari Bapak Siswo Raharjo. Lutfi Maulana Abdul Jabbar, putra dari Bapak Ari Yuda Ariswara. Muhammad Rafi, putra dari Bapak Muhammad Muksir. Abdul Fatir Al-Mubarak, putra dari Bapak Bani Budi Prianto. Afif Nur Raufi Hakim, putra dari Bapak Wito. Muhammad Pascal Irawan Sabri, putra dari Bapak Deden Irawan Sabri. Muhammad Khadafi Al-Baihaqi, putra dari Bapak Ahmad Baidowi. Mahfudin Nur Ali, putra dari Bapak Soleka. Muhammad Fauzan Zaid, putra dari Bapak Jonaidi. Ramadan Ali Fanaini, putra dari Bapak Syahrul Munir. Ahmad Lutfiansyah, putra dari Bapak Sutia. Rafa Ilmi Pratama, putra dari Bapak Nur Fajri. Muhammad Lutfi Elsiba, putra dari Bapak Eli. Satria Abimanyu, putra dari Bapak Suhan. Bayu Samudra, putra dari Bapak Asrawi. Muhammad Fahri Rizki Ramadan, putra dari Bapak Supriyono. Fadilah Setio Kuncoro, putra dari Bapak Selamat. Fauzan Aji Wibisono, putra dari Bapak Rustanto. Rifdah Saadah Azaria, putri dari Bapak Selamat Riyadi. Nikeisha Akila, putri dari Bapak Ade Firmansyah.
Jauza Zahiro, putri dari Bapak Prasojo Prihatin. Asila Ramadhani, putri dari Bapak Ahdin. Adinda Natasha Putri, putri dari Bapak M. Sukron. Nabila Qurratul A'yunina, putri dari Bapak Pardianto. Aisyah Nur Safitri, putri dari Bapak Mulyanto. Azra Akila Kinanti, putri dari Bapak Yaya Irwan Setiawan. Elia Yani Rafaldini, putri dari Bapak Ahmad. Silvia Jahro Ramadhani, putri dari Bapak Purnadi. Cera Alba Nur Amalina Darmawan, putri dari Bapak Budi Darmawan. Farida Rahmawati, putri dari Bapak Igus Salim. Syafira Aulia Azzatun Nisa, putri dari Bapak Zainal Arifin. Firya Darrotun Nisha, putri dari Bapak Sudirman. Aulia Kanaya Revadila, putri dari Bapak Fitrianto. Kaila Safira Niagawan, putri dari Bapak Andri Cipta Niagawan. Mutiara Aurela Az-Zahra, putri dari Bapak M. Rasul. Syifa Rahmawati Az-Zahra, putri dari Bapak Mariono. Firlita Ramadhani, putri dari Bapak Sofia Rahata. Lintang Kinanti, putri dari Bapak Sugiyadi. Alvina Nur Syifa Az-Zahra, putri dari Bapak Kuswanto Sandi. Keisha Nadira Khatami, putri dari Bapak Herman S. Ada Asaharani Resti Sofianti, putri dari Bapak Sarbini. Bibelva, putri dari Bapak Asep Saepullah. Mazaya Nuri Latifah, putri dari Bapak Muhammad Farid.
Berliana Ausella Az-Zahra. Mutiara Cipta Az-Zahra, putri dari Bapak Robi Habibullah. Salsabila Permata Herawati, putri dari Bapak Heru Gunarto. Almira Novriani Putri, putri dari Bapak Yudi Novriawan. Nazwa Anastasia, putri dari Bapak Muhammad Muksin. Aurelia Normalita Ramadan, putri dari Bapak Galih Tias Pamudi. Aminah Ramadan, putri dari Bapak Ahmad Yani. Fauziah Asti Hanifah, putri dari Bapak Asep Supriyadi. Faiha Laila Nuzula Nuri, putri dari Bapak Widi Arisma. Alhamdulillah, usai sudah prosesi wisuda SMP Islam Plus Darul Fuqaha Indonesia tahun ajaran 2024-2025. Saya, Furqon Bintang Sahara, memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah penyebutan nama. Saya sebagai announcer wisuda pamit undur diri. Samanya yang paling ganteng. Oke, 1, 2, 3, Ismail. Satu lagi, lebih kelas lagi senyumnya. 1, 2, 3. Asik. Oke, angkatan kedua tangannya dong bebas. Oh, 2, oke. Angkatan kedua. Oke, 1, 2, 3. Iya. Putri ya. Putri, gimana nih? Saya sudah ngambil. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Iya, penuh dengan air mata itu.
Di matamu masih tersimpan selasa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengang, memikul beban yang makin syarat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun semangatmu tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Dalam bening setiku rindu, menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun
ayah, terima kasih ibu yang selalu mendampingi kami semua. Jadikan guru-guru kami, jadikan orang tua kami ya Allah, jadikan santri-santri pondok pesantren Darul Fuqaha Indonesia, jadikan orang-orang yang terlibat di pondok pesantren tercinta ini senantiasa Engkau berikan keberkahan, senantiasa Engkau berikan perlindungan, senantiasa Engkau berikan keselamatan fid dunya hatal akhirah. Jadikan mereka orang-orang yang senantiasa taat dan taqwa kepada Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, rangkaian acara Haflah Akhirus Sanah dan Wisuda Santri SMP Islam Plus Darul Fuqaha Indonesia berjalan dengan hikmat, lancar, dan penuh makna. Hari ini bukan hanya perayaan, tapi juga tonggak awal perjalanan baru para wisudawan-wisudawati yang telah menapaki jalan ilmu dan adab dengan penuh kesabaran dan perjuangan. Semoga ilmu diperoleh membawa berkah dan menjadi lentera dalam kehidupan. Dan semoga keberkahan pondok pesantren Darul Fuqaha Indonesia terus mengalir, mencetak generasi Rabbani, pemimpin umat yang berilmu dan berakhlak. Kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kiai, Asatidz wal Asatizah, wali santri, serta seluruh panitia dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Jika dalam membawakan acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan atau terdapat kekeliruan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya selaku MC Kirana Khairunisya Sundoro dan saya Najwa Rizky Aulia pamit undur diri. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk
siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh santri, baik santri putra maupun santri putri, untuk bisa mengembalikan medalinya setelah selesai sesi dokumentasi ke sumber suara. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Boleh kasih jempolnya. Boleh kasih jempolnya. Satu, dua. Boleh kasih jempol kakinya. Dua ada dua. Angkatan kedua. Oke, satu, dua, tiga. Mantap. Angkatan kedua. Angkatan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini tentunya hari Sabtu 28 Juni 2025 atau 2 Muharram 1447 Hijriah, Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia telah melaksanakan haflah akhir sana kelulusan SMP Islam Plus Darul Fuqaha Indonesia angkatan yang kedua. Alhamdulillah secara keseluruhan acara berjalan dengan baik dan lancaran, tentunya berkat dukungan dari pimpinan juga sekaligus pengasuh dan juga tentunya para manajemen dan juga seluruh Dewan Guru SMP Islam Plus Darul Fuqaha Indonesia. Terutama juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia haflah akhir sana angkatan kedua yang tentunya dari jauh-jauh hari untuk persiapan melaksanakan kegiatan haflah pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan tentunya seluruh apa yang telah diusahakan senantiasa mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak lupa kami ucapkan kepada ayah bunda dan juga seluruh para wali santri ataupun santri
ya angkatan kedua. Insyaallah mudah-mudahan tentunya apa yang didapatkan ilmu dari pondok pesantren dan juga SMP Islam Plus Darul Indonesia bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.